Kembali disergap pemirsa, sakit hati sering dimarahi. Seorang wanita tega membunuh mertuanya sendiri dengan racun biawak. Racun biawak ditaburkan pelaku di makanan pindang yang disantap mertuanya. Warga mengepung saat menangkap pelaku. Ratusan warga mengepung saat penangkapan Dewi Asmara yang tega membunuh Noni, ibu mertuanya di rumahnya di Desa Air Hitam, Kabupaten Oki, Sumatera Selatan. Dengan tangan terikat, Dewi digelandang aparat, bahkan nyaris menjadi bulan-bulanan masa. Wanita 45 tahun ini tega membunuh ibu mertuanya sendiri hanya karena sakit hati sering cekcok dengan korban yang selama ini tinggal serumah dengannya. Sadisnya, Dewi membunuh sang ibu mertua dengan racun biawak yang ditaburkan dalam makanan pindang salai yang disantap korban. Racun biawak biasa digunakan suami Dewi untuk berburu hewan. Wanita 61 tahun ini didapati tewas dengan mulut berbusa di kamar korban. Dewi masih diperiksa aparat Polsek Tulung Selapan. Dari Kabupaten Oki, Sumatera Selatan, Fitriadi melaporkan. Dewi Asmara, menantu yang tega membunuh ibu mertuanya dengan racun biawak di Kabupaten Ogan, Komering Ilir, Oki, Sumatera Selatan saat ini masih diperiksa polisi. Mengejutkan, dari pemeriksaan polisi terungkap racun biawak itu ternyata ditujukan pada suami pelaku. Untuk mengetahui lengkapnya kita bergabung dengan Kapolres Oki, AKBP Alamsyah Pelupesi. Selamat pagi Pak Alamsyah. Bapak, ini kalau kita lihat pembunuhan ini, warga menduga awalnya ditujukan untuk ibu mertua, namun ternyata salah sasaran karena ternyata tujuan dari pelaku adalah suaminya sendiri. Ini seperti apa kronologisnya, Pak? Nah, terima kasih. Jadi kronologis kejadian ini bermula ketika antara korban dan juga pelaku memang bersama-sama tinggal di satu rumah. Sedangkan suami pelaku sedang berada di luar rumah. Dan pelaku memang sudah berencana untuk memasukkan racun ke dalam masakan pindang salai yang dimasak untuk rencana diberikan kepada suami ketika suaminya hendak pulang. Namun sebelum suaminya kembali dari kerjanya, ternyata masakan yang tadi dimasak keduluan dimakan oleh mertua pelaku. Sehingga pada saat itu juga mertua pelaku meninggal dunia di TKP dengan keluar busa di mulutnya. Apa motifnya dari pelaku sehingga tega berniat untuk meracuni suaminya sendiri? Antara pelaku dan suaminya ini memang sudah 2 tahun ya berumah tangga, namun selama perjalanan rumah tangganya mereka sering bertengkar. Ya, karena keseringan bertengkar ini, makanya si pelaku merasa dendam dan memang berkeinginan untuk meracuni suaminya. Ya, bisa saya katakan ini karena memang sakit hati ya terhadap suaminya yang mana mengakibatkan mereka sering bertengkar. Oke, Pak Alamsyah, apakah sudah diketahui tapi motif utamanya dari si pelaku? Apakah mungkin karena permasalahan ekonomi, sakit hati, cemburu, atau mungkin ada orang ketiga seperti itu, Pak? Sampai saat ini dari hasil pemeriksaan yang telah kami lakukan, motif dari pelaku karena sakit hati ya. Mereka sering bertengkar selama hidup bersama. Baik, untuk lalu motif lainnya belum kita temukan ya, Mbak. Baik, berarti masih dalam penyelidikan ya Pak Alamsyah ya. Ini apa hukuman untuk pelaku, Pak? Untuk saat ini kita kenakan pasal 340 KUHP dengan ancaman pidana hukuman mati ya, atau seumur hidup atau 20 tahun penjara. Baik, terima kasih Pak Alamsyah Pelupesi sudah bergabung bersama kami di Sergap. Tentunya kami masih akan menanti informasi selanjutnya, Pak. Sehat selalu, Pak. Selamat beraktivitas kembali. Terima kasih, Mbak. Pemirsa, seorang pria ditemukan tewas terbungkus karung di kebun warga di Goa, Sulawesi Selatan. Ditemukan ceceran darah di sekitar lokasi. Diduga korban tewas akibat perkelahian.
Warga digemparkan dengan tewasnya seorang pria dalam karung di kebun warga Desa Panaikang, Goa, Sulawesi Selatan. Penemuan jasad berawal ketika seorang warga melintas dan mencium bau tak sedap dari dalam karung. Korban dikenali bernama Jamal yang dilaporkan hilang oleh keluarga sejak 2 hari lalu. Jamal tewas dengan luka tusukan di sejumlah bagian tubuhnya. Di sekitar jasad juga ditemukan bercak darah, diduga sabetan senjata tajam bekas perkelahian. 2 hari ini warga hilang, kita sepakat cari sama-sama. Kita kecurigaannya ini warga yang melapor karena ada salah satu tempat itu yang diidentifikasi kayak TKB itu begitu. Itu sawah apa di nama kasar rampang namun turun itu tuh. Kayak ada bekas perkelahian. Iya begitu. Ada bercak darah atau Dari hasil visum Rumah Sakit Bayangkara Makassar, diduga korban tewas sejak 3 hari lalu. Ya, kalau dilihat ini karena memang korban ada luka bacok, ada luka tusuk, berarti ini diperkirakan korban pembunuhan. Dan apalagi korban tersebut dimasukkan dalam karung, artinya apa? Berarti ada kesengajaan. Polisi memeriksa sejumlah saksi untuk mengungkap penyebab kematiannya. Dari Goa, Sulawesi Selatan, Bukma iNews melaporkan. Sekelompok preman ditangkap polisi karena menutupi akses jalan permukiman warga di Kemayoran, Jakarta Pusat. Keberadaan preman meresahkan warga, diduga orang bayaran mafia tanah yang ingin menguasai lahan di pemukiman warga. Polisi bersenjata laras panjang menindak tegas kelompok preman di Jalan Bungur Besar, Kemayoran, Jakarta Pusat. Para preman tengah berkumpul tak melakukan perlawanan. Dalam aksi premanisme, para preman telah meresahkan warga lantaran menutup akses permukiman warga beberapa hari terakhir. Diduga kelompok preman adalah orang bayaran yang diminta mafia tanah yang ingin menguasai sebidang lahan di sekitar permukiman warga. Kami akan melakukan tindakan tegas dan mencari siapa dalang-dalang di balik aksi premanisme ataupun dugaan mafia tanah. Perannya menakut-nakuti masyarakat, memaksa masyarakat untuk tanda tangan, memaksa masyarakat untuk pindah dari tempat kediamannya. Usai menciduk ke-6 preman, polisi membongkar seng dan balok yang digunakan untuk menutup akses jalan ke permukiman warga. Polisi masih menyelidiki mafia tanah yang diduga melakukan penyerobotan lahan memakai jasa preman. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. Polisi bongkar prostitusi online di kamar apartemen di Kota Tangerang, Banten. Bertarif 500 hingga 700 ribu rupiah sekali kencan. Belasan wanita dan pria tertangkap. Polisi menetapkan pemilik kamar apartemen sebagai tersangka. Barang bukti sejumlah HP dan buku tamu disita kepolisian dari praktek prostitusi online pada sebuah apartemen di Neglasari, Kota Tangerang, Banten. Komplotan bisnis haram ini terbongkar setelah warga penghuni apartemen melaporkannya ke polisi. Pada kasus ini, belasan pria dan wanita ditangkap. Para pelaku berbagi peran. 12 wanita asal Bekasi dan Purwakarta berperan sebagai penyedia seks komersial. 7 pria menjaring pelanggan dengan tarif 500 hingga 700 ribu rupiah. Pelaku menyewakan tempat kamar apartemen ini kepada wanita-wanita yang open BO ini dengan 1 bulan 2.500.000 rupiah. Seorang ibu rumah tangga pemilik apartemen juga ditetapkan sebagai tersangka. Pelaku E berperan sebagai penyedia kamar dengan tarif Rp2.500.000 per bulan dan mendapatkan tambahan Rp50.000 untuk sekali kencan. 3 bulan beroperasi, tersangka meraup untung puluhan juta rupiah. Tersangka terancam penjara. Orang tua dihimbau untuk mengawasi anak-anak saat bergaul, terutama di media sosial. Dari Tangerang, Banten, Sukron melaporkan.
Pemirsa, seorang wanita dibantu suami sirinya nekat mengaborsi janinnya sendiri. Aborsi dilakukan lantaran hubungan asmaranya tak direstui orang tua. Pelaku juga malu jika teman-temannya mengetahui dirinya sudah menikah siri. Obat aborsi dibeli dari media sosial. Polisi mengungkap tindakan aborsi yang dilakukan Nungki bersama suami sirinya Arman di Desa Pungging, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Ulah keduanya terbongkar setelah warga curiga menemukan makam di samping rumah yang berisi tulang dan janin bayi. Wanita 28 tahun ini nekat melakukan aborsi karena pernikahan sirinya tak diketahui dan tak direstui orang tua. Ia juga malu jika teman-teman kerja mengetahui dirinya hamil. Orang tua saya itu tidak merestui seperti itu. Terus yang ketiga, alasan yang ketiga kenapa? Karena saya adalah salah satu karyawan di salah satu pabrik yang mana kan saya emang sudah punya pacar. Kita juga udah melakukan nikah siri. Akan tetapi kan teman-teman di pabrik kan belum tahu. Penangkapan pasangan ini membongkar jaringan penjual obat aborsi jenis Sitotek yang beroperasi di Pulau Jawa dan Sumatera. Obat aborsi dijual secara online melalui media sosial Facebook yang didalangi oleh 6 pemuda. Obat aborsi ilegal asal Australia ini didapat dari 2 orang pemasok, yakni Chong Fuk Leong dan Dianus Pionam yang masih diburu polisi. Obat tersebut adalah untuk menggugurkan kandungan. Itu didapatkan dari pembelian online. Dari pembelian online yang berkomunikasi menggunakan akun Facebook kepada saudara Zulmi sebagai warga Tangerang. 19 box obat penggugur kandungan, lebih dari 2.000 handphone, buku rekening dan mobil mewah diamankan. Seluruh tersangka terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Kabupaten Mojokerto, Solahuddin iNews melaporkan. Pemirsa, awasi anak saat bermain. Seorang bocah di Depok, Jawa Barat menjadi korban jambret handphone yang dilakukan 2 pria pengendara sepeda motor. Modus pelaku berpura-pura menanyakan alamat. Aksi jambret terekam CCTV. Dua pelaku jambret mengendarai sepeda motor memantau situasi sebelum beraksi di Jalan Kirai Beji Timur, Depok, Jawa Barat. Pelaku menghampiri seorang bocah yang sedang bermain handphone dan pura-pura menanyakan alamat. Saat korban lengah, pelaku merampas handphone dan langsung kabur. Mungkin kalau si itu anak sendirian kali ya, pura-puranya nanya alamat, nggak taunya yang depan nanya alamat, yang belakang main nyaut aja. Berdua berarti ya Bu? Berdua. Kejadian ini mengimbau orang tua untuk tidak membiarkan anak-anak bermain sendiri agar tidak menjadi sasaran pelaku kejahatan. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky iNews melaporkan. Aksi spesialis pencurian sepeda motor di sebuah rumah di wilayah Jati Jajar, Depok terekam kamera pemantau. Dalam aksinya tersebut, pelaku beraksi pada pagi hari. Kurang dari 5 menit pelaku berhasil membawa kabur sepeda motor curian. Kurang dari 5 menit, pelaku menggasak sepeda motor di parkiran sebuah rumah di Jalan Kalibatu, Depok, Jawa Barat. Pelaku masuk rumah dengan mengangkat pagar rumah korban yang terkunci gembok, serta menyalakan motor korban menggunakan kunci letter T. Aksi pelaku terekam CCTV. Posisi di depan rumah di sebelah motor yang putih ini. Kalau untuk gerbang sendiri dikunci Bang? Di gembok. Dia ngangkat pintu apa nama ini? Pintu gerbang lewat engselnya. engselnya. Engselnya diangkat sama dia. Bang, pelaku terlihat dari CCTV berapa orang sih Bang? 1 orang. Berberkat rekaman kamera CCTV, korban telah melaporkan kasus pencurian ini ke Mapolsek Cimanggis. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky melaporkan. 3 karyawan restoran diperiksa dalam kasus kerumunan di restoran milik artis Rizky Bilar di Tanjung Duren, Jakarta Barat. Pada kasus ini tak tertutup kemungkinan sang artis juga diperiksa.
Puluhan pengunjung restoran milik Rizky Bilar di Tanjung Duren, Jakarta Barat berdesakan tanpa memperhatikan aturan jaga jarak. Pada kasus ini, 3 karyawan milik restoran sang artis diperiksa sebagai saksi. Pemeriksaan untuk mengklarifikasi penyebab terjadinya kerumunan saat pembukaan restoran cepat saji pada akhir pekan lalu. Polisi juga tak menutup kemungkinan untuk meminta klarifikasi kepada para pemilik restoran Raja Sei, Basuki Surojo, Christopher Sebastian, dan Rizky Bilar. Jadi sementara ini baru 3 orang yang sudah kita mintai keterangannya berkait dengan klarifikasi. Masih dalam proses penyelidikan. Kita masih meminta keterangan dalam bentuk klarifikasi. Pihak penyelenggara juga tidak mengantongi izin pembukaan restoran cepat saji tersebut. Dari Jakarta, Miftahul Ghani melaporkan.